Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Dahsyatnya Ramadanku, segmen cerita Islami. Perkenalkan, nama Bunda Lina. Bunda mengajar di PAUD Al-Hamid. Bunda akan menceritakan tentang kemuliaan Nabiullah yang termasuk dalam ulul azmi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak siapa ya? Baiklah, Bunda akan memulai ceritanya. Inilah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah negeri Babilonia, negeri 1001 malam. Inilah kerajaan Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Babilonia saat rakyat di negeri itu menjadi penyembah berhala. Ada yang kecil, ada pula yang besar, dengan berbagai macam bentuk. Setiap hari mereka meletakkan sesaji di bawah kaki berhala. Semua rakyat di Babilonia amat takut dengan raja mereka, yaitu Namrud. Mereka diharuskan untuk menyembah Raja Namrud, tapi bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai rakyatku, sembahkan aku Namrud, Tuhan yang paling tinggi, Tuhan dari segala Tuhan. Wah, itu. Namun pada suatu ketika Namrud mendengar kabar bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Raja Namrud marah dan memerintahkan kepada seluruh prajurit untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Orang tua Nabi Ibrahim pada saat itu amat takut bayi laki-lakinya, yaitu Nabi Ibrahim, dibunuh oleh prajurit Raja Namrud. Pada akhirnya Ibrahim disembunyikan oleh orang tuanya di sebuah gua tanpa diketahui oleh prajurit. Bertahun-tahun di gua, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pintar. Nabi Ibrahim mulai mengamati lingkungan sekitar dan bertanya-tanya tentang ketuhanan. Di Babilonia, Nabi Ibrahim diajarkan cara memahat patung dan menjual patung. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata kepada rakyat Babilonia pada saat itu, "Ayo para warga, coba lihatlah patung buatanku ini. Patung-patung yang kalian sembah yang tak bisa berbuat apa-apa dan tak berdaya sama sekali. Jika kalian tidak bisa membelinya, maka sembahlah, karena hanya Allah lah yang mampu melindungi kita dari mara bahaya." Mendengar itu, rakyat seakan bisu dan tuli, sehingga mereka mengabaikan ajakan beliau. Nah, tahu nggak teman-teman, Raja Namrud dan rakyatnya setiap tahun mengadakan perayaan besar untuk menghormati Tuhan mereka. Semua berhala mereka cuci dan diberi wewangian dan diberi sesaji. Lalu mereka berkumpul di lapangan yang besar dan berpesta. Pada saat itu, ruang tempat penyimpanan berhala ditinggal oleh penjaganya, sehingga Nabi Ibrahim secara diam-diam dapat masuk ke ruangan tersebut. Nabi Ibrahim melihat ada banyak sekali berhala di dalamnya dengan berbagai macam ukuran dan bentuk. Dengan kapak yang dibawa Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala di dalamnya, kecuali satu yang paling besar. Lalu kapak itu ia letakkan di leher berhala tersebut dan meninggalkan ruangan itu. Ketika Raja Namrud dan rakyatnya kembali, alangkah terkejutnya mereka melihat Tuhan-Tuhan mereka sudah hancur dan berantakan. Tentu mereka bertanya-tanya, siapa yang berani melakukan ini? Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Ini pasti Ibrahim yang melakukannya. Dia tidak suka dengan Tuhan-Tuhan kita. Pasti dia yang melakukannya." Dan semua setuju bahwa Nabi Ibrahim harus dihukum atas perbuatannya. Maka Raja Namrud memerintahkan agar membawa Nabi Ibrahim kepadanya. "Wahai Ibrahim, katakan dengan jujur, benarkah kau yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" tanya Namrud kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dengan tenang menjawab, "Apa buktinya bahwa aku yang melakukannya? Mengapa kalian tidak menuduh berhala besar yang ada di sana? Bukankah ada kapak yang tergantung di lehernya? Itu membuktikan bahwa patung besar itulah yang telah melakukannya." Namun apa yang terjadi? Semua tertawa mendengar Nabi Ibrahim, bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Ibrahim sudah gila. Mana mungkin berhala besar itu yang melakukannya? Dia tidak bisa berbuat apa-apa, kata Raja Namrud.
Lalu kenapa kalian percaya mereka adalah Tuhan yang melindungi kalian? Sedangkan menolong dirinya sendiri saja mereka tidak mampu. Kata Nabi Ibrahim tenang. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta, juga menghidupkan dan mematikan manusia. Lanjut Nabi Ibrahim, aku juga bisa dengan perintah, aku bisa membunuh orang supaya mati atau membiarkan mereka tetap hidup, kata Raja Namrud. Allah Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari ufuk timur dan menerbitkannya di ufuk barat. Apakah Tuhan bisa? Tantang Nabi Ibrahim. Mereka semua terdiam, dalam hati mereka membenarkan jawaban tersebut. Namun Raja Namrud tidak ingin kehilangan wibawanya. Dia memerintahkan pengawalnya untuk mencari ranting kering dan membuat api unggun yang besar. Aku akan membakarmu hidup-hidup. Coba buktikan bahwa Tuhanmu bisa menolongmu, tantang Raja Namrud. Nabi Ibrahim dengan tenang menghadapi tantangan itu. Lalu dia berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungannya. Allah berkenan untuk melindungi Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api unggun dan api sudah mulai membakarnya, Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim lolos dari mautnya. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kematian karena api itu dingin. Namun kesesatan memang sulit diluruskan. Raja Namrud dan umatnya tetap saja ingkar dengan ajaran Nabi Ibrahim dan tetap menyembah berhala. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan Babilonia. Lalu Allah turunkan azab kepada Raja Namrud dan rakyat Babilonia. Beribu-ribu nyamuk datang dan menyerang mereka, dan tidak satu pun yang selamat. Dari nyamuk-nyamuk tersebut, bahkan Namrud yang menganggap dirinya Tuhan paling kuat, berkuasa pun mati tak berdaya oleh seekor nyamuk yang masuk melalui hidungnya. Subhanallah, jika Allah berkehendak, maka hal yang mustahil pun bisa terjadi. Maka satu-satunya yang patut kita sembah menjadi penolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud yang zalim. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam segmen cerita Islami episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.